Saya mau ke Bang Habib dulu. Bang Habib, ini kalau kita lihat kan wacana muncul seolah-olah ingin bertemu dengan Pak Prabowo, ini dari Bu Mega juga. Pertanyaannya kemudian sebenarnya ini inisiatif dari siapa sih? Dari pihak Ibu Megawati atau dari pihak Pak Prabowo sendiri? Atau mungkin Pak Prabowo sifatnya hanya menunggu bola, kalau Ibu Mega ngajak ketemu ya ketemu, atau justru sebaliknya, Bang Habib? Kalau saya yakin ya, kalau terjadi pertemuan itu tentu atas inisiatif kedua belah pihak ya. Jadi kan memang itu adalah dua orang sahabat, dua orang tokoh bangsa yang memiliki hubungan amat sangat baik selama ini. Kalau toh berkontestasi itu wajar ya. Namanya partai politik kan kita harus memposisikan diri di posisi masing-masing ketika kita berkontestasi ya. Tapi menurut saya tidak penting ya membahas siapa yang menginisiasi pertemuan, apakah dari pihak A atau pihak B. Tapi yang paling penting kita katakan pertemuan adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang mulia ya terjadi, apalagi di saat-saat ini mungkin menjelang atau sesaat setelah pelantikan nanti di awal pemerintahan yang akan mulai bekerja. Kenapa? Karena itu adalah insentif energi, ya. Insentif aura positif ya bagi kita sebagai bangsa. Bayangkan ya, kita setelah berkontestasi cukup alot kemarin ya, cukup seru kemarin. Nah sekarang kan kita mulai bekerja sama-sama melayani rakyat. Ya teman-teman PDI Perjuangan kan pemenang pileg ya. Sementara presiden yang terpilih adalah Pak Prabowo. Tentu perlu ya kerjasama yang padu, bagus, ya. Kerjasama yang antara dua institusi ini karena memang agen kebangsaan kita tentang Bang Habib, maaf, kan besar ke depan. Berbanding atau lurus. Bang Habib, maaf, kita perbaiki terlebih dahulu komunikasinya, terputus ya dengan Bang Habib, suaranya kurang bisa ditangkap dengan jelas. Jadi intinya tadi yang saya tangkap nggak penting nih siapa yang menginisiasi terlebih dahulu. Saya mau nanya sama pengamat politik, kalau pengamat melihatnya penting nggak sih siapa yang menginisiasi? Karena kita melihat ini pertemuan digadang-gadang makin mendekati satu pelantikan. Kedua di momen-momen pembentukan kabinet baru Pak Prabowo. Apakah menurut Anda penting siapa yang menginisiasi atau nggak penting? Tapi nanti kita bahas ya, kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi kembali sesaat lagi. Ya, rencana pertemuan Bu Megawati dan Prabowo Subianto dinilai positif oleh sebagian orang karena dianggap ini sebagai pertemuan dua tokoh bangsa dan demi kemajuan bangsa begitu. Tapi tadi juga ada pernyataan yang menarik menyebutkan, saya ke Bang Panggi, disebutkan oleh Bang Habib tadi, ini nggak penting kok siapa yang menginisiasi, siapa yang mau ketemu duluan, tapi secara politik kita melihatnya, Anda mengamati penting nggak sih siapa yang menginisiasi terlebih dahulu, karena ini rencana pertemuan ini berlangsung mendekati pelantikan dan di waktu mulai disusunnya kabinet baru dari Prabowo Subianto. Iya Mbak Anggi, penting atau tidak sebenarnya kan kalau kita belajar dari aspek studinya Laswell itu kan di dalam konteks memaknai pertemuan tentu selalu bicara who gets what, where and how itu kan. Kalau tidak ada mutual understanding itu pertemuan tidak akan mungkin terjadi. Anda melihat ada mutual understanding? Mutual understanding itu titik persamaan kepentingan yang membuat orang itu hadir, sama-sama bisa hadir. Misalnya ada nih partai melakukan rakernas, karena nggak ada titik persamaan kepentingannya, alasannya dibuat-buat pasti untuk tidak bisa hadir. Tidak hadir. Rakernas yang hari ini ya? Nah saya nggak menyinggung itu ya. Ya rakernas ada hari ini juga karena ada. bergeningnya. Jadi itu yang membuat sekarang ini hajatan siapa. Ya. Kemudian siapa dan ini kepentingan siapa kan gitu. Jadi sebenarnya kalau saya melihat ada pertemuan itu belum deal misalnya. Karena ada syarat. Nah saya nggak tahu misalnya contoh syaratnya ketemu tapi syaratnya nanti harus ada kuncian-kuncian politik misalnya kursi ketua DPR aman. Anda melihat itu syarat? Itu mungkin salah satu, itu contoh saja. Atau kemudian hukum demokrasi jangan harus diperbaiki kembali misalnya.
Oke, kita ketemu tapi dengan syarat. Oke. Nah, ada bisa saja pertemuan itu tanpa syarat. Memang ini kepentingan level ideologi. Oke, sebentar. Kepentingan Ini level ada ideologi. PDIP di sini yang memegang dapuk kekuasaan DPR, benar ada syarat untuk mengamankan mungkin kursi DPR. Ya, kalau kita membaca Mbak ya, belakangan kan memang PDI Perjuangan mengapresiasi beberapa keputusan dari Pak Prabowo termasuk juga yang ada di DPR. Misalnya ketika kami memutuskan untuk mengawal putusan MK yang terakhir, kemudian menolak revisi Undang-Undang Pilkada kan akhirnya kan juga terjadi perubahan. Ya. Kemudian kami juga misalnya meminta karena masukan dari masyarakat sipil, termasuk juga tokoh-tokoh bangsa untuk menunda revisi Undang-Undang TNI dan Polri. Dan itu tidak terjadi sekarang. Dan juga terkait misalnya revisi Undang-Undang MD3, jangan sampai dilakukan. Karena ini kan terkait dengan menghormati rakyat. Pilihan, ya kan? Pilihan rakyat sebagai partai ya, oke, pemenang secara legislatif nasional, ya. betul PDI Perjuangan. Tapi kan di daerah kan tidak hanya PDI Perjuangan yang menang, tapi juga ada Gerindra, ada Golkar. Itu harus dihormati untuk menjadi pimpinan di Dewan Perwakilan setempat. Jadi ini artinya, Mas Guntur, artinya Anda melihat keinginan-keinginan PDIP yang mewakili suara rakyat tadi diakomodir nih kayaknya sama Pak Prabowo dan kami melihatnya seperti itu, bahwa seruan-seruan dari Ibu Mega, kemudian juga permintaan dari publik juga itu disambut secara positif. Nah ini kalau kita melihat Ibu Mega kan sebenarnya ada dua hal penting lah kalau dengan Ibu Mega itu. Pertama ada persamaan ideologis, yang kedua ada emotional bonding kan. Nah ketika secara emosi itu sudah terbangun ya, Ibu Mega itu bisa bertemu dengan siapapun dalam momentum yang tepat. Jadi, Mbak. Saya mau ke Bang Iwan. Bang Iwan, Anda sepakat nggak melihat bahwa ini ada emotional bonding antara Bu Mega dengan Pak Prabowo? Satu itu, kemudian ada beberapa poin yang diinginkan PDIP itu diakomodir beberapa waktu belakangan oleh Pak Prabowo. Dan mungkinkah ini suasana mencair nanti jadinya? Baik, terima kasih Mbak Anggi. Udah lama nggak tampil di TV One. Terima kasih loh sudah hadir. Di ILC, makasih banyak. Jadi kembali ke sini. Ya. Karena dua sisi, izinkan saya bicara makro dulu. Oke. Makro begini, kebetulan kawan-kawan mahasiswa di sini banyak. Saya ingin mengutip kondisi satu saja topik soal buku. Penduduk kita hari ini 282 juta, 4. Buku terjual 2023 16 juta. Inggris 67 juta, buku terjual setahun 669 juta. Jerman 84 juta, terjual 600 juta. Jepang lebih gila, 125 juta penduduk, buku 1 miliar juta. Teman-teman, izin saya bertanya ke kawan-kawan mahasiswa, ada yang tahu novel Harimau-Harimau? Ada nggak yang baca teman-teman? Dan di semua kalau kebetulan saya diundang jadi pembicara tamu di kampus, semua memang senyap. Harimau-Harimau novel Mohtar Lubis, premisnya bunuh harimau di dirimu terlebih dahulu. Problem kita berbangsa selama reformasi terlebih 10 tahun terakhir ini, sense mengasah budi itu drop, saya mengistilahkan stunting, ya, minat literasi juga stunting. Ekonomi daya beli, baru kemarin data dirilis oleh Bank Indonesia, ke kiri kita, kalau daya beli itu drop dibuktikan dengan kredit perbankan yang tidak diambil walaupun sudah disetujui, 2.100 triliun. Mengerikan. Nah, saya mencoba dari sisi Pak PS dulu. Itu makro yang saya sitir 1, 2, 3 poin. Dari sisi Pak PS, kebetulan saya 2008 itu menang menulis lomba yang diadakan di beliau calon wakil presiden Ibu Megawati yang presiden, yang capresnya. Nah setelah itu saya dengan Pak Boyke Ampusiawan almarhum, kala itu GM Nusantara Polo, berkomunikasi. Yuk kita tuliskan Pak PS ke blog Kompasiana. Saya penulisnya. Dan saya menjawab as a PS. Saya Prabowo Subianto. Nah, saya mencoba dipersingkat Bang, karena waktu kita terbatas. Saya mencoba sebagai dirinya. Apa yang saya tangkap? Semua kemuliaan untuk menjadi leader ada pada diri beliau. Dan hari ini saya menangkap, dan saya bukan memuji karena beliau sudah presiden terpilih, tidak.
Mana yang baik, bagus saya puji gitu. Kurang ya saya kritisi. Nah, pada diri beliau hari ini makin lengkap, duniawinya selesai. Oke? Supaya singkat saya pindah ke Bu Mega. Bu Mega, belum ada seorang wanita di tanah air kita yang mengalami tekanan mental, tekanan batin yang luar biasa seperti dirinya sebagai seorang pemimpin partai. Silakan tanya, silakan uji. Ketika Orde Baru, bagi saya mempersingkat kata, beliau adalah wanita baja di sininya. Oke, kalau kita tarik ke konteks kalau kita tarik karena dua sisi, problem bangsa kita ini luar biasa nyungsep kok. Terus kita mau ribut terus. Saya orang yang selalu mengatakan di konten sosmed itu, makanya saya mundur dari Twitter, nggak ada lagi. Ya, saya hanya di IG, CC Facebook, TikTok juga baru sedikit. Padahal Twitter saya itu. Bang Iwan, ya. balik ke konteks ini, kondisi sekarang, adanya wacana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo. Super bagus. Super positif. Super positif, tapi mungkin nggak terrealisasi menurut Anda. saya mungkin. Kita harus optimis gitu. Kedua orang ini punya sisi-sisi positif sebagai anak bangsa. Yang satu begawan ekonomi, pendiri bangsa. Dan mohon maaf, bukan menjilat, Pak PS itu orang yang sangat rendah hati kok. Anda perhatikan aja, lewat karpet VIP merah dia nggak mau kalau bukan untuknya kok. Oke. Dan kepada Ibu Mega, pertama perempuan yang harus dihormati. Kedua, pendiri anak, pendiri bangsa. Artinya Bang Iwan saya potong, responnya positif ya rencana sangat positif, pakai sangat 3 kali.